Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali rekan-rekan akademia dalam edisi YouTube kali ini. Saya akan memaparkan mengenai collaborative learning karena nanti di video yang lain saya akan membuat video mengenai perbedaan antara collaborative learning serta cooperative learning yang sering kali kita terjadi tumpang tindih di antara keduanya. Ketika kita melihat collaborative learning itu sebagai sebuah model pembelajaran inovatif, mengapa dia ada atau kemudian hadir di dalam konteks proses pembelajaran itu disebabkan terjadinya kelemahan dari metode pembelajaran tradisional yang selama ini sudah ada atau kelemahan dari model pembelajaran yang berlangsung secara linear ya, artinya dari si guru kepada siswa. Metode pembelajaran tradisional itu masih belum mampu mengarahkan siswa untuk dia terampil di dalam berpikir kritis karena menganggap bahwa siswa itu adalah sebagai objek bukan sebagai subjek dari pembelajaran, sehingga yang aktif di dalam pembelajaran tradisional itu adalah gurunya dan bukan pada siswanya. Yang kedua, karena dia sangat kental kepada belajar dari segi pengetahuan, maka siswa cenderung ketika dia belajar berorientasinya pada perolehan gelar serta nilai. Bagaimana caranya mau memperoleh nilai yang baik, ya, nilai yang bagus, meskipun ketika siswa itu belajar, dia masih hanya sekedar recalling pengetahuan atau memanggil kembali ingatannya tanpa mendalami, tanpa menerapkan, ya, atau kita katakan belum mampu mengarahkan kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga proses belajar di dalamnya menjadi tidak bermakna. Sering dijumpai ketika siswa dan siswi ujian, lalu kemudian tes, ya, memperoleh nilai yang bagus dari nilainya tersebut, lalu setelah merasa bahwa dia lulus dari mata pelajaran tertentu, belum tentu dia akan menghafal lagi atau belum tentu dia akan menguasai kembali materi pembelajaran tersebut. Nah, ini yang membuat di dalam pembelajaran tradisional orientasi pada nilai itu sangatlah penting. Ketiga, ketika tadi saya katakan bahwa siswa cenderung masih recalling, artinya siswa dan siswi itu belajar hanya untuk menghafal, untuk menyelesaikan ujian. Ketika sudah ujian, ya maka tidak perlu lagi ada hafalan, ya. Akhirnya pembelajarannya hasilnya tidaklah relatif permanen, cenderung hanya mengingat dan digunakan di saat ujian saja. Nah, oleh karena itu akhirnya memunculkan kurangnya pengembangan kreativitas, kurangnya kemampuan kognitif. Meskipun pertanyaannya mudah, tapi belum tentu meskipun pertanyaannya sulit, tetapi belum tentu pertanyaannya sulit itu mampu membuat siswa berkembang kreativitasnya. Contoh, ketika kita ditanyakan berapa luas Pulau Kalimantan, ya, bagi yang tidak pernah belajar atau dia sudah tahu, ya, mengenai berapa luas Pulau Kalimantan pas ketika ujian, lalu kemudian lupa berapa luas Pulau Kalimantan, kita bisa katakan pertanyaan itu adalah pertanyaan sulit. Tapi apakah pertanyaan itu mampu mengembangkan kemampuan kognitif? Tidak, karena dia sifatnya hanya mengingat kembali. Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, mengingat kembali, ya dia berada pada level tatanan C1. Nah, oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan yang dimiliki oleh pembelajaran tradisional, kemudian dimunculkan adalah collaborative learning. Sebetulnya apa collaborative learning itu? Collaborative learning kita katakan adalah sebuah pendekatan di dalam proses belajar dan pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok untuk meningkatkan hasil belajarnya. Sama seperti kooperatif. Kooperatif juga nanti dia disajikannya secara berkelompok tetapi memang ada perbedaan di dalamnya. Lalu yang kedua, siswa itu dibentuk menjadi kelompok karena mau apa? Karena mau melakukan tugas, mau mengerjakan proyek, mau memahami sebuah konsep baru, yang tentunya kesemua anggota kelompoknya itu
akan bahu-membahu bekerja sama supaya proyek itu selesai, supaya tugas itu selesai, dan supaya konsep baru yang akan dipelajarinya bisa dikuasai dengan baik. Berikutnya, membantu siswa untuk mempertahankan idenya, membingkai ulang idenya, memahami sudut pandang orang lain. Di dalam collaborative learning diperlukan kita tahu pendapat dari setiap anggota kelompok. Misal, ketika ada sebuah pertanyaan mengenai bagaimana cara menanggulangi banjir di tempat tinggalmu, siswa A, siswa B, siswa C akan sama-sama memberikan masukan, akan sama-sama memberikan sebuah solusi bergantung kepada situasi yang mana biasa mereka hadapi. Bisa saja jawaban siswa A berbeda dengan jawaban siswa B karena sifatnya adalah kontekstual. Tetapi bukan berarti ketika terjadi ketidaksamaan jawaban antara siswa A dan siswa B, siswa A diperkenankan untuk memaksakan jawabannya. Itu tidak diperbolehkan di dalam collaborative learning. Dan di dalam collaborative learning juga diinginkan bahwa semua siswa dalam anggota kelompok memberikan sumbangsih pemikirannya. Tentunya, dengan banyaknya siswa yang bersumbangsi terhadap pemikiran dan pendapatnya, jawaban yang diberikan, solusi yang diberikan terhadap pemecahan masalah tersebut jauh akan lebih komprehensif, jauh akan lebih beragam dibandingkan kalau kita menjawab secara sendiri. Sehingga, oleh karena itu, dapat kita simpulkan yang namanya collaborative learning itu, model pembelajaran, membantu siswa itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu subjek. Karena pengalaman setiap orang itu akan sangat menentukan seberapa dalamnya, seberapa komprehensifnya jawaban yang diberikan terhadap satu persoalan. Ketika di dalam collaborative learning ada berbagai macam sifat. Di sini ada tiga sifat ya. Saya ambil PowerPoint ini memang dari Google. Nanti di dalam tadi tampilan awal sudah terlihat referensinya. Nanti bisa Anda cek sendiri di Google. Yang pertama ya adalah dia mau berbagi ide dan konsep dengan siswa lain. Ya, karena penekanannya itu ada ide yang dimiliki, ada konsep yang sudah dipahami, dan itu bisa saling bertukar, saling melengkapi. Lalu kemudian belajar terhadap pengembangan tugas yang baru. Misalkan kita tahu bagaimana caranya sebuah listrik dihantarkan ya. Lalu untuk siswa sekolah dasar, guru kemudian menugaskan kepada siswa dan siswi membuat rangkaian listrik sederhana dan kemudian siswa berkelompok ya berkolaborasi di dalamnya untuk mengerjakan tugas baru. Artinya melalui barang-barang yang sudah dibawa, bagaimana caranya rangkaian listrik sederhana itu bisa terwujud ya, bisa ada dilakukan oleh siswa. Nah, ini yang kita katakan sebagai belajar pada pengembangan tugas yang baru. Oleh karena itu, tugas yang ada di dalam collaborative learning itu sifatnya adalah pengembangan dari pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, pengembangan terhadap pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa kolaboratif itu berangkat dari siswa-siswa yang masih minim pengalaman terhadap objek atau subjek yang mau kita bahas, atau siswa itu belum pernah belajar, tidak mempunyai pengetahuan prasyarat sebelumnya terhadap proyek baru yang mau kita buat. Ya, jawabannya belum tentu bisa ya, karena syarat mutlak dari collaborative learning itu menekankan bahwa siswa itu harus memiliki pengetahuan sebelumnya. Sudah ada kompetensi prasyarat yang ditugaskan kepada siswa supaya mereka bisa melakukan pengembangan dari proses berpikirnya, pengembangan tugasnya, dan pengembangan kreativitasnya. Nah, berikutnya lagi tentu yang namanya collaborative learning, dia akan bekerja sama dalam satu proyek ya, barangkali proyek pembuatan produk atau proyek menghasilkan sebuah gagasan ide, itu bisa masuk ke dalam collaborative learning.
Di dalam collaborative learning akan ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, baik guru maupun siswa belajar dengan berbagi pengetahuan. Para siswa belajar melalui keahlian guru dan guru belajar melalui pelajaran siswa. Hal ini menunjukkan bahwa guru itu bertindak sebagai mediator. Ketika sekelompok siswa sedang berdiskusi, lalu kemudian mencari sebuah solusi terhadap persoalan yang diajukan, di dalamnya guru hendaknya memantau ya. Jadi guru bisa paralel ya. Bisa saja guru itu memperoleh pengalaman dari siswanya terhadap persoalan tersebut, atau juga begitu juga kebalikannya. Sehingga pada intinya di dalam collaborative learning baik guru maupun siswa itu bertindak sebagai mitra belajar keduanya. Nah, berikutnya yang kedua, guru bertindak sebagai perantara. Tidak hanya guru itu memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi kalau kita lihat ya, secara sifat karakteristik teori belajarnya, maka collaborative learning itu dianggap menganut prinsip teori belajar konstruktivistik, ya, konstruktivisme. Karena kenapa? Karena siswa membangun konstruk teorinya, membangun konstruk pemikirannya, yang tentunya maknanya akan menjadi lebih bermakna jika siswa itu dia melakukan konstruksi terhadap pengetahuan dibandingkan guru yang langsung memberikan pengetahuan yang ada. Lalu berikutnya, otoritas pembelajaran bersama di antara guru dan siswa. Para siswa punya kebebasan untuk menetapkan tujuan dan mengumpulkan informasi melalui materi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi, misalkan ketika tadi saya bilang bahwa anak-anak dibentuk kelompok, lalu kemudian ditugaskan untuk membuat rangkaian listrik sederhana, mereka bisa memperoleh pengalaman dari mata pelajaran tidak hanya membahas mengenai sains. Misalkan dari mata pelajaran yang lain ya, berarti dia bisa ambil dari fisika ya, meskipun dalam konteks sekolah dasar tidak ada fisika, tetapi kan tetap saja di dalam sains itu ada fisikanya. Lalu kemudian dia juga belajar dari segi kimianya di dalamnya, meskipun pengalaman yang diperoleh itu dari materi pembelajaran yang berbeda, tetapi ketika itu digunakan di dalam proyek itu bisa dibawa. Jadi tidak hanya terkotak bahwa hari ini kita belajar mengenai bahasa Indonesia, maka pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam bahasa Indonesia saja yang akan kita bawa. Itu tidak demikian. Nah, ketika kita juga dihadapkan pada satu kasus seperti tadi, bagaimana cara menanggulangi banjir di tempat tinggalmu? Ya, anak-anak akan bisa memandang dari berbagai macam disiplin ilmu, atau kita katakan itu sebagai sebuah multidisipliner ya, masuk ke dalamnya. Nah, siswa itu juga bisa menetapkan tujuan pembelajarannya. Kalau dia hanya melihat, misalkan kita berikan panduan pertanyaan bagaimana cara menanggulangi banjir di lingkunganmu, lalu kemudian siswa menetapkan bahwa tugasnya hanya sampai pada mencari jawaban untuk bagaimana cara menanggulangi banjir di tempat tinggal kita, ya kita bisa selesai sampai di situ. Tapi kalau ada sekelompok siswa merasa penasaran, bagaimana sih kita tambahkan ya cara menanggulangi, lalu kemudian cara menjaga lingkungan supaya tidak terjadi banjir lagi, atau apa yang harus dilakukan ketika hujan sudah mulai deras ya di lingkungannya supaya bisa sebuah antisipasi tidak terjadi banjir, itu tergantung kepada si siswanya. Jadi guru tidak diperkenankan untuk membatasi mengenai tujuan pembelajaran yang ada di dalam kegiatan kolaboratif learning. Meskipun memang akan ada tujuan pembelajaran mendasar, tetapi kalau siswa mau melampaui apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran tersebut, hal itu diizinkan. Terakhir adalah siswa itu dikelompokkan secara beragam. Artinya kelompok itu berbeda satu sama lain ya, baik dari laju belajarnya, dari minatnya, dari bakatnya. Karena kita namanya kolaborasi itu dia tidak homogen kelompoknya. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau di dalam collaborative learning yang membuat kelompok itu adalah gurunya, bukan diserahkan kepada siswanya. Ini ada beberapa strategi yang diperlukan di dalam model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu
Setiap kelompok harus tahu terlebih dahulu tanggung jawab setiap anggota kelompok itu apa. Lalu kemudian kalau terjadi kesulitan yang akan ditemui di dalam kelompok, semua anggota kelompok bersama-sama untuk menanggulangi hal itu. Lalu karena anggota kelompok dalam setiap kelompok itu memiliki karakteristik yang beragam, tentu dibutuhkan tenggang rasa, dibutuhkan saling menghormati, dan bagaimana caranya mereka mampu menghargai setiap pendapat dari setiap anggota itu sangat diperlukan. Lalu berikutnya kita lakukan pretest dan post-test. Mohon Bapak dan Ibu guru ketika mau melakukan collaborative learning dipastikan ada pretest dan post-test karena kita mau tahu apakah kolaborasi yang terjadi di setiap anggota kelompok itu bisa membuat anak-anak atau siswa terjadi peningkatan pengetahuan. Sebaiknya memang tadi saya sampaikan ya, bahwa masalah yang kita hadirkan itu adalah masalah yang mereka alami, masalah yang dihadapi, masalah yang bisa mereka cari solusinya dari pengetahuan sebelumnya yang sudah mereka miliki. Untuk hasil belajar yang lebih baik, manfaatkan teknologi. Misalkan mereka boleh mencari sumber referensi yang ada di dalam Google Search ataupun yang lainnya, atau mereka membaca dari media massa, itu jauh juga sama baiknya. Nah, ini adalah beberapa tipe yang ada di collaborative learning. Jadi kalau kita mau buat think pair share ya, itu juga boleh, itu kita anggap sebagai collaborative learning. Kalau kita mau menggunakan informal collaborative learning groups itu juga diperkenankan ya, artinya bahwa proses kolaborasinya itu tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi mereka bisa juga terjadi di luar kelas. Sedangkan kalau formal kolaboratif group ya, dia ada panduan resminya. Jadi kalau informal dia ada panduan tapi biasanya bisa dikerjakan lebih fleksibel dan proyek tidak perlu dikerjakan dalam jangka waktu lama, tetapi kalau dia formal itu perlu jangka waktu yang lama, bahkan ada yang berbulan-bulan. Lalu juga bisa juga dalam bentuk problem based learning ya. Nah, ini yang menjadi sebuah tipe dari collaborative learning. Ketika kita menugaskan siswa atau membentuk kelompok siswa menjadi problem based learning, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang melakukan collaborative learning. Masalah diberikan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok, lalu mereka dicari pemecahannya seperti apa. Lalu kemudian ada collaborative based group. Nah, ini kalau selama 1 tahun ketika kita mengajar di dalam kelas, lalu kita mau menginginkan kelompok itu terus tidak melakukan perubahan kelompok setiap tugas yang diberikan, karena satu kelompok itu sudah dibentuk oleh guru berdasarkan perbedaan karakteristik yang ada di dalamnya, maka itu kita namakan sebagai collaborative based group. Nah, berikut ini adalah peranan guru di dalam pembelajaran kolaboratif. Guru itu bertindak membentuk kelompok, lalu membantu siswa dengan lingkungan dan kegiatan yang baik. Pastikan tidak meninggalkan aktivitas kelompok yang ada di dalam siswa ya. Jadi kalau mereka sedang belajar, kita sebagai mediator di dalam kelas memantau kemajuan belajar mereka, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk siswa itu bisa melakukan collaborative learning. Struktur kelompoknya sudah dibuat sedemikian rupa oleh guru. Heterogenisasi di dalam kelompoknya juga sangat heterogen. Lalu ketika siswa mengalami kebuntuan untuk mencari referensi, guru bisa menyediakan atau ada sumber daya di perpustakaan yang bisa digunakan oleh siswa, sehingga siswa tidak hanya bisa berdiam di dalam kelas, tapi juga bisa dia ke lingkungan perpustakaan. Lalu berikutnya terakhir adalah melakukan penilaian terhadap siswa dalam kelompok. Jadi memantau, karena tadi sudah ditetapkan apa saja masing-masing tugas dari anggota kelompok dan dipastikan bagaimana keaktifan anak-anak di dalam kelompok, seberapa banyaknya pemikiran yang
yang diberikan ke dalam kelompok, dan apakah setiap anggota kelompok itu memiliki pemahaman yang sama terhadap materi yang dijelaskan atau memiliki pemahaman yang sama terhadap solusi yang diberikan oleh kelompok, sehingga memang kalau collaborative learning kita akan terlihat ya hasil belajar secara kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Saya kira demikian untuk video singkat mengenai collaborative learning. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya terhadap cooperative learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.